Bab keempat. Sayang Foster Babe. Desahan demi desahan terdengar memenuhi kamar hotel tempat Sally dan Raditya melampiaskan hasrat mereka. Keringat sudah membasahi tubuh keduanya. Namun Raditya masih tetap bergerak liar di atas tubuh Sally. Kau sungguh perkasa, sayang. Sally memagut bibir Raditya dengan rakus, membuat lelaki itu kembali tenggelam dalam leher dan dadanya. Lenguhan mereka kembali terdengar bersamaan saat mencapai pelepasannya. Raditya mengecup bibir Sally sekali lagi sebelum ia melepaskan dirinya dari Sally. Apa kau suka? Tanya Raditya dengan senyum nakalnya. Selalu suka. Kau sangat pintar melakukan permainan ini sayang. Aku selalu dibuat ketagihan lagi dan lagi. Sally memeluk tubuh Raditya yang masih basah oleh keringat. Tapi ia tidak peduli dan malah menciumi dada bidang lelaki itu. Hari ini aku ada janji dengan Kamala. Apa? Aku hanya mau mengantarkan surat perceraian kami saja. Sayang. Raditya mencubit gemas hidung Sally yang nampak cemburu. Kau masih cemburu pada wanita seperti Kamala? Ya, siapa tahu setelah berpisah kau malah tertarik padanya. Mulut Sally mengerucut manja. Tidak mungkin. Kalau aku tertarik mungkin sudah aku lakukan semenjak kami menikah dulu. Sally hanya tersenyum dan kembali mencium bibir Raditya seolah tak pernah merasa puas sama sekali. Ayo cepat bersiaplah. Aku sudah buat janji dengan pengacara yang mengurus perceraian kami. Setelah itu aku akan bertemu dengan Kamala untuk memberikan surat itu agar bisa ia tanda tangani secepatnya. Aku senang karena akhirnya kau bebas sekarang. Sayang. Hanya tinggal memikirkan bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam keluargamu saja. Aku pasti akan membantumu, sayang. Kuncinya ada pada ibuku. Jika kau bisa menaklukkan dia, maka semuanya akan beres. Raditya mengecup pucuk kepala Sally penuh kasih sayang. Di tempat lain, Kamala sedang mencoba pakaian yang akan ia pakai untuk menemui Raditya. Ia masih bingung memilih baju yang mana yang akan ia kenalan. Ada begitu banyak baju yang dibeli Abhian kemarin malam. Pakai saja yang warna biru muda itu. Warna biru menunjukkan ketenangan. Suara Abhian tiba-tiba terdengar dan terlihat pria itu sedang berdiri di ambang pintu kamarnya. Kamala melirik ke arah baju yang dimaksud oleh Abhian. Sebuah dress cantik dengan panjang selutut. Dress tersebut cukup sopan dan tidak terlalu terbuka. Lengannya juga pendek dan akan cocok sekali jika dipakai oleh Kamala dengan membiarkan rambut panjangnya terurai. Aku akan mencobanya dulu. Kamala membawa dress itu ke dalam kamar mandi, lalu memakainya di sana. Kedua mata Abhian berbinar saat melihat penampilan Kamala saat itu. Gaun itu benar-benar cocok, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang begitu indah. Raditya pasti akan terkejut melihat perubahanmu, Kamala, ucap Abhian dengan tatapan takjub. Kamala sendiri masih tidak percaya kalau bayangan di cermin itu adalah dirinya. Penampilannya sekarang memang sangat berbeda. Dulu ia hanya memakai kaos besar dengan celana katun sederhana. Tak pernah berdandan karena memang ia tak memiliki banyak waktu untuk itu. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah dari saat ia bangun tidur sampai tidur lagi. Ada saja perintah Nyonya Rosita yang harus ia kerjakan. Namun sekarang, bersama Abhian ia diberi keleluasan waktu untuk mempercantik dirinya. Seperti saat ini saat ia tahu kalau Kamala ingin bertemu dengan Raditya untuk mengambil surat cerainya. Kau sangat cantik Kamala. Puji Abhian membuat rona merah di pipi gadis itu semakin jelas. Semua ini berkat Mas Abi. Aku tidak tahu lagi kalau tidak bertemu dengan Mas Abi. Abhian hanya tersenyum. Kau bisa membalasnya dengan menjadi istriku setelah kau resmi bercerai dengan Raditya. Kamala tertegun. Sampai detik ini ia masih tidak mengerti kenapa Abhian mau menikah dengannya padahal jelas-jelas dia adalah bekas istri adik tirinya. Kenapa kau mau menikah denganku, Mas? Dengan ketampanan Mas Abi, pasti banyak gadis cantik yang mau mengantri untuk jadi istrimu. Sepasang netra bening Kamala menatap wajah Abhian dengan begitu dalam.
seolah ingin menyelami isi hati pria itu. Namun seperti ada dinding penghalang yang menutupi isi otak pria itu. Sudah kubilang, aku hanya kasihan dan menganggap pernikahan ini hanya sebuah amal untuk menolongmu. Abhian dengan gayanya yang cuek menjawab pertanyaan Kamala dengan santai. Bicara dengan Mas Abi membuat kepalaku pusing. Kamala akhirnya menyerah. Abhian hanya tertawa mendengarnya. Raditya mengajakmu bertemu di mana? Restoran Mawar dan Melati. Jam 1 siang nanti. Masih ada 1 jam lagi. Bersiaplah. Abhian melirik ke arah jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Aku tidak bisa mengantarmu, tapi aku janji akan menjemputmu setelah pulang nanti. Tidak usah, Mas. Aku naik taksi saja. Kau punya uang? Tidak ada. Kamala menggeleng dengan menahan malunya. Abhian lagi-lagi tersenyum. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah dan menyerahkannya pada Kamala. Pakai ini juga untuk keperluan pribadimu. Lagi. Abhian memberikan sebuah kartu pada gadis itu. Apa ini, Mas? Kamala tercengang melihat kebaikan Abhian padanya. Jangan menolak. Anggap saja ini kebayakanku yang lain karena kau mau menikah denganku. Tapi Mas, ini terlalu berlebihan, aku tidak mau terima. Kamala mendorong kembali tangan Abhian. Dasar bodoh. Mana ada wanita senaif dirimu di dunia ini? Abhian berdecak melihat kepolosan Kamala. Kamala hanya terdiam. Ia bingung dengan semua situasi yang berbeda 180 derajat dari yang biasa ia dapatkan dari keluarga Raditya. Bersama Abhian, ia merasa menjadi manusia yang benar-benar dihargai. Tunggu sampai nanti aku benar-benar menjemputmu, Kamala. Abhian berpesan sebelum ia pergi meninggalkan rumah. Kamala menghela napasnya. Ia menatap nanar punggung tegap itu sampai benar-benar menghilang dari pandangannya. Restoran Mawar dan Melati. Kamala menarik napas dalam-dalam sebelum melangkahkan kakinya ke dalam restoran tersebut. Ia mengedarkan pandangan memindai setiap orang yang duduk di sana sampai pada akhirnya dia menemukan sosok Raditya yang datang bersama dengan Sally. Tampak pasangan pengkhianat itu sedang duduk dengan Sally yang terus bermanja pada Raditya. Sesekali terlihat mereka tertawa bersama membuat Kamala benar-benar muak. Dengan langkah percaya diri, Kamala pun menghampiri mereka. Selamat siang. Sapanya dengan suara merdu. Raditya dan Sally sontak mendongak bersamaan. Mereka memang sekilas dari tadi melihat perempuan berbaju biru muda ini. Tapi mereka sama sekali tidak menyangka kalau perempuan itu adalah Kamala. Ke Kamala? Sally begitu terkejut melihat perubahan penampilan Kamala yang berubah drastis. Iya, ini aku, Sally. Kamala berusaha untuk tersenyum meski hatinya masih terasa sakit saat mengingat pengkhianatan keduanya. Apa surat perceraiannya sudah siap? Tak ingin membuang waktu, Kamala langsung berbicara pada Raditya yang masih terpaku melihatnya. Tak dapat dipungkiri kalau ia terpesona dengan penampilan Kamala siang ini. Wanita yang sehari-harinya hanya memakai baju longgar dan tidak pernah memperlihatkan bentuk tubuhnya itu. Kini tampil begitu sempurna dengan wajah yang juga terlihat cantik menawan. Berbeda sekali dengan penampilan Kamala saat masih bersamanya. Sayang, apa kau tidak curiga dengan penampilan Kamala hari ini? Penampilannya begitu mahal dan elegan. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli semua ini? Bisik Sally. Hal yang sama pun hinggap di pikiran Raditya. Tidak mungkin Kamala mempunyai banyak uang untuk mengubah penampilannya menjadi seperti itu kalau bukan mendapatkan kucuran dana dari pihak lain. Dan bisa saja wanita itu menjual dirinya pada lelaki lain demi mendapatkan uang. Seberapa cantiknya dia, kau tetap yang paling cantik di mataku, sayang. Raditya berkata pelan tetapi suara itu terdengar jelas di telinga Kamala. Tangan gadis itu pun mengepal kuat mendengar pujian Raditya pada Sally. Membuat hatinya kembali memanas karena ia merasa Raditya masih tidak mau melihatnya. Tapi ia berusaha untuk tidak mempedulikan kedua orang yang telah membuat hidupnya hancur.
Ia lebih fokus untuk meminta surat cerainya pada Raditya. Mana surat cerai kita? Aku tidak ada waktu untuk berbicara lama-lama dengan kalian. Sombong Kemala. Di hadapan kedua orang itu, ia memang tidak ingin merendahkan dirinya lagi. Sudah terlalu sering ia pasrah dihina oleh Raditya dan Nyonya Rosita. Kini, ia tak akan membiarkan dirinya dihina lagi. Dengan sedikit jengkel, Raditya pun akhirnya memberikan berkas surat cerai mereka pada Kemala. Tanda tangani secepatnya agar semua urusan kita kelar, ucap Raditya dengan ketus. Kemala tidak menjawab. Yang dilakukannya hanyalah segera menandatangani surat perceraian mereka. Setelah kedua belah pihak menandatangani surat perceraian itu, maka resmilah Raditya menceraikan Kemala secara hukum. Untuk sekarang dan selanjutnya kita sudah bukan lagi suami istri. Jadi aku harap kau tidak lagi mengganggu kehidupanku. Ketus Raditya menatap tajam ke arah wajah Kemala yang justru terlihat sangat tenang. Sejujurnya ia tidak ingin melihat Kemala begitu santai menanggapi perceraian mereka ini. Sebenarnya ia sangat ingin melihat Kemala terpuruk dan memohon-mohon kepadanya untuk tidak diceraikan seperti kemarin. Ada kepuasan tersendiri saat ia melihat Kemala merendahkan harga dirinya seperti itu. Namun saat ini pemandangan tersebut tidak terlihat sama sekali. Ia justru melihat Kemala begitu percaya diri seolah mempunyai seseorang yang mendukung di belakangnya. Tenang saja, aku tidak akan lagi mengganggu kehidupanmu Raditya. Silakan saja kalau kau memang ingin menikahi wanita itu. Dengan senang hati aku akan mendoakanmu agar kalian hidup bahagia. Tegas Kemala dengan begitu santai, tanpa memperlihatkan sama sekali kalau dia sebenarnya masih merasa sakit hati. Sally mendelik tidak senang dengan sikap Kemala saat itu. Apalagi melihat penampilan Kemala yang begitu memukau membuat dirinya sedikit takut kalau Raditya perlahan-lahan akan tergoda oleh Kemala. Cih, sayang gara-gara dia. Aku tidak nyaman untuk makan siang di sini. Kita cari restoran lain saja ya. Sally merajuk manja pada Raditya. Raditya yang masih terdiam hanya bisa mengangguk saat Sally menyeret tangannya untuk pergi dari sana. Kemala tak memberi reaksi apapun. Dia terdiam dengan wajah kaku. Kalian kira aku peduli? Gumamnya dengan tangan yang mereka tidak berkas perceraian di tangannya. Raditya dan Sally dikejutkan dengan kehadiran Abhian saat mereka berpapasan di pintu masuk restoran. Mas Abi, kau sudah kembali dari Amerika. Kenapa tidak pulang ke rumah? Raditya terlihat sangat terkejut melihat Abhian di hadapannya. Ada hak apa kau mengaturku? Abhian menjawab dengan ketus. Bu, bukan begitu maksudku, Mas. Hanya saja Papa pasti senang kalau kau datang mengunjunginya. Itu urusanku dengan ayahku. Kau tidak perlu ikut campur. Abhian melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam. Pria itu tidak ingin mengalah dan malah sengaja menabrak bahu Raditya hingga pria itu terhuyung. Raditya menahan geramnya melihat sikap congkak Abhian yang begitu menjengkelkan. Lihat saja Abhian, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Batin Raditya dengan kesal. Itu kakak tirimu kan? Mas. Sally bertanya dengan pandangan yang terus tertuju pada sosok Abhian. Iya, dia lelaki brengsek yang sangat aku benci. Raditya berkata dengan wajah masam. Gantengnya. Lirihnya tanpa sadar. Apa kau bilang? Anu Mas, dia memang ganteng, tapi kau lebih tampan. Sayang. Sally buru-buru meralat kata-katanya agar Raditya tidak marah padanya. Sally pun segera mengajak Raditya pergi dari sana. Kau sudah selesai? Tanya Abhian yang menghampiri Kemala yang saat itu tengah terbengong. Ekor matanya menangkap kalau Kemala meremat berkas perceraian itu seolah menandakan kalau wanita itu masih tidak terima dengan perceraiannya. Apa kau masih belum ikhlas bercerai dari Raditya? Pandangan menyelidiki terlempar dari mata Abhian. Kemala masih terdiam dengan dahi berkerut. Bagaimanapun juga ia adalah wanita yang sangat menghargai sebuah pernikahan. Dan kini ia dihadapkan dengan pernikahannya yang hancur.
Sekuat apapun hatinya tetap saja terasa perih saat orang yang ia cintai dengan begitu tega mencampakkan dia demi wanita lain. Bulir bening keluar dari sudut mata Kamala. Di hadapan Abian, ia tak kuasa berpura-pura kuat lagi. Kini, ia menangis terseduh dan melabuhkan kepalanya ke dada pria itu. Abhian tidak mengatakan apapun. Dia hanya membiarkan Kamala mengeluarkan semua kesedihannya. Tak peduli saat beberapa pasang mata menyaksikan kejadian itu dan memandangi mereka dengan tatapan aneh. "Maafkan aku, Mas," ucap Kamala setelah beberapa saat. Kemeja Abian sudah basah oleh air matanya. Tapi lelaki itu malah tetap bersikap tenang. "Apa sudah jauh merasa lebih baik?" ujar Abian dengan nada suara yang begitu lembut. Kamala hanya mengangguk pelan dengan tangan yang sibuk menyeka air matanya dengan tisu. "Kalau begitu, kita makan dulu ya. Masih banyak hal yang harus kau lakukan di masa depan. Kau perlu banyak energi." Kata-kata Abian seolah menyiratkan sesuatu. Bersambung.